kategori fast fashion gitu ya. Mereka biasanya rilis desainnya cepet-cepet, jadi kadang suka kehabisan. Ini udah rilis keren-keren lagi nih Air Street nih. Jadi salah satu sepatu running paling overpower mungkin di Indonesia. Yap, ini dia. Kita langsung unboxing aja. Yo, what's up guys? Balik lagi di program Shopedia dari Shop, program yang pastinya bakalan banyak banget ngasih lu insight tentang dunia persepatuan. Bareng gue Erik yang bakal nemenin lu 10-15 menit ke depan. So, siapin cemilan lu, makan pagi, makan siang, makan malam lu, pasang sabuk pengaman. Kita mulai program Shopedia ini sekarang. Pada beberapa episode program Shopedia sebelumnya, gue pernah ngejelasin tentang bagaimana atau mungkin tips and trick supaya kalian bisa beli sepatu secara online. Buat kalian yang belum nonton, gue taruh linknya di sini. Jadi video ini tuh ngejelasin step-step atau langkah-langkah kalian ketika kalian pengen beli sepatu secara online supaya nggak ketipu atau mungkin nggak terlalu banyak berekspektasi lah kayak gitu. Nah, di episode Shopedia kali ini gue bakalan praktekin langsung gitu cara beli sepatu secara online yang mungkin simple gitu, tapi tetap aman juga. Kebetulan juga bapak produser nantang gue buat beli sepatu dengan budget sekitar 500 ribuan lah ya. Dia nantang gue supaya beli sepatu online sekaligus dikontenin kayak gitu. Tapi sebelum gue mulai buat belanja, gue mungkin pengen ngejelasin dikit tentang perbedaan atau benefit apa aja yang lu dapetin ketika lu mungkin beli sepatu secara online ataupun offline. Ya mungkin kekurangan atau kelebihannya gitulah. Dimana kekurangan dari berbelanja sepatu secara online ini menurut gue nggak bisa dibandingin sama ketika lu belanja sepatu secara offline. Mungkin buat lu semua yang pernah datang langsung ke toko atau store sepatu secara langsung, lu tahu gimana rasanya megang sepatu baru itu dari feel-nya, materialnya, terus mungkin warnanya, bahannya, bahkan rasa ketika lu pakai sepatu itu waktu lu nyoba-nyoba sepatunya gitu. Dimana hal kayak gini nggak bakalan lu dapetin ketika lu beli sepatu secara online. Dan menurut gua hal inilah yang menjadikan berbelanja sepatu secara online memiliki tingkat persentase penyesalan lebih tinggi dibandingkan beli sepatu secara offline. Pengennya gimana, datangnya gimana, ekspektasinya apa, realitanya apa gitu. Cuman ya kelebihannya beli sepatu secara online ini cuman kayak lebih simpel dan praktis aja sih. Jadi buat lu yang pengen beli sepatu, lu nggak perlu belanja pergi keluar rumah. Metode berbelanja sepatu secara online ini cocok buat lu yang mageran. Kalau gue sih enggak. Selain itu, belanja sepatu secara online juga mungkin menurut gue jadi ajang atau kesempatan lah buat oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan para buyer atau para pembeli buat melakukan banyak banget penipuan. Ya walaupun nggak nipu juga seenggaknya mereka kadang-kadang suka ngegocek-gocek penjualan sepatu mereka dengan bahasa-bahasa culture sepatu yang menurut gue aneh sih. Kayak mungkin ya BNIB, BNWB, terus mungkin ada KW Super, Grade Ori, PK, God Killer, PK, Killing Me Inside. Ya pokoknya bahasa-bahasa itu yang bikin orang-orang kebingungan bahkan ragu buat beli sepatu yang mana gitu ketika beli sepatu online. Apalagi buat orang-orang yang gak ngikutin culture sneakers, ini sebuah sesuatu yang sangat membingungkan. Saya hanya pengen beli sepatu gitu. Padahal kalau secara teori ya, cuman ada dua tipe sepatu, ori dan fake gitu. Kalau misalnya lu nemu penjual yang gak berani buat bilang sepatunya ori dengan bahasa-bahasa ini brand new without box bang, atau dan lain-lain, udah skip aja. Kecuali kalau lu beli di toko resminya atau di web resminya. Next, kita juga perlu tahu harga pasaran dari brand-brand sepatu yang pengen kita beli. Jangan sampai lu ketipu dengan harga murah, tergiur dengan harga murah. Misal, lu pengen beli sepatu lari Hoka, tiba-tiba ada yang ngejual harga Hoka itu sekitar 200 ribuan. Padahal secondnya aja masih di atas 500 ribuan gitu kan. Jadi jangan sampai ketipu dengan hal-hal seperti itu. Jangan mudah tergiur. Lu harus tahu harga pasaran sepatu lu itu ada di range berapa. Kecuali kalau misalnya store resminya langsung yang ngeluarin harga segitu ya. Dengan mungkin ada promo-promo tertentu kayak promo kemerdekaan atau promo tahun baru dan lain-lain. Itu pun lu harus sebutan sama reseller men. Yang gue yakin gak akan dapet
Serius bro. Kalau nggak, lu mending langsung beli di store-store retail yang cukup terkenal ya. Mungkin kapasitasnya gitu, kayak mungkin Cake Avenue, ada Foot Locker atau Starting Line dan lain-lain lah. Kalau nggak, coba lu langsung cek Instagram brand sepatunya itu sendiri. Kayak yang sering gue lakuin kayak gini. Nah, biasanya kalau misalnya gue mau beli sepatu, gue nyari brand sepatunya itu di Instagramnya dulu. Supaya kita bisa tahu artikel-artikel sepatu apa aja yang mereka rilis. Kadang kalau misalnya kita pengen cari sepatu kayak Aero Street yang mungkin kategori fast fashion gitu ya, mereka biasanya rilis desainnya cepet-cepet, jadi kadang suka kehabisan. Kayak gini. Nah, ini udah rilis keren-keren lagi nih Aero Street nih. Bahkan beberapa brand sepatu bisa rilis seminggu atau bahkan 2 minggu desain baru gitu ya. Yang gue seneng dari Aero Street sih, opportunity mereka buat kolaborasi sama brand-brand gede sih. Kayak terakhir tuh gue tahu sama Pedal Pop kayak gini nih. Terus pernah sama LA Mineral, Luwak White Coffee dan lain-lain lah. Emang nyari kesempatan nama besar aja. Terus kalau misalnya Nine Ten mungkin, gue gak sempat lihat-lihat artikel Nine Ten yang baru sih. Cuman menurut gue ini masih jadi salah satu sepatu running paling overpower mungkin di Indonesia. Jadi mereka punya desain yang lebih futuristik dibandingin sepatu-sepatu lari lainnya. Wah gila, keren banget. Harganya berapa ini? Tangan harga berarti gue lihat di, kalau misalnya gue cek di sini di Linktree-nya, kita coba cek di Shopee. Nah kalau misalnya kalian nyari brand sepatu dari IG-nya, kalian bakalan langsung masuk ke toko atau Shopee gitu, di e-commerce resmi mereka gitu. Jadi nggak mungkin kena tipu-tipu. Kalau misalnya kalian beli harga murah sekalipun, ya ini toko resminya bro, tenang aja. 300-400 ya masih affordable lah. Kita coba cek brand sepatu lain yang kemarin masuk apa? WLF ya? WLF. Salah satu yang seneng sama desain-desain work-life footwear ini. Jadi simple, terus kesannya kalem gitu. Cowo bumi lah. Ini juga masih sekitar 300-an kalau gue gak salah. Kayaknya IG-nya udah gak aktif deh. Terakhir 44 minggu yang lalu. Coba kita next aja ya. Tapi sebenarnya gue agak bosen ya sama desain-desain sepatu sneakers kasual lokal zaman sekarang gitu. Ya walaupun brand lokal sekarang desainnya udah oke-oke, tapi menurut gue gak akan ada habisnya kalau misalnya kita ulik gitu satu-satu gitu. Keren-keren banget soalnya. Gue sekarang lebih seneng yang rada formal gitu, kulit, tapi yang masih rada ramah di kantong. Apa ya? Ada saran nggak? Kalau kata orang mah Forti atau Brodo juga masih bagus sih. Oh iya, Forti. Harganya juga affordable. Kalau nggak, coba cek IG-nya Prabu deh. Oh iya, Prabu ya. Gue cek Prabu deh. Gue sebenarnya tahu Prabu, maksudnya udah sering banget mantengin mereka, tapi kayak akhir-akhir ini nggak sempet update dan lost aja gitu. Tapi menurut gue Prabu masih salah satu brand sepatu yang oke sih kalau di perkulitan dan mungkin murah ya. Ini masih cakep-cakep sih desainnya. Kita coba cek e-commerce-nya. Kita klik Linktree. Ya harganya masih oke lah, mungkin sekitar 300 sampai 700 ribuan ini. 800 ribu. Oke. Mungkin mereka ada beberapa artikel yang pakai kulit sintetis dan lain-lainnya, makanya mungkin ada harganya yang murah. Nyari yang 500 ribuan guys. Ya 500 ribuan berarti kita taruh filternya di mana ya? Ini filternya mana? Oh ada nih 549 nih. Prabu Aditya Black, sepatu kulit Oxford pria. Karena ini toko resminya dan gue bisa langsung percaya, gue bakalan langsung check out. Nah kita pilih size dulu. Size gue 42. Nah kita bisa langsung beli sekarang. Nah sepatu Prabunya udah gue check out. Nanti mungkin gue bakalan nunggu sekitar 1 atau 2 hari sampai sepatunya nyampe. Nanti bakalan gue langsung review hasil belanja online gue. Review singkat aja sebelum nanti tim Shoe Workshop yang lain bakal ngebedah sepatu Prabu ini. Dan kita langsung masuk sesi review. 3,000 years later. Yap, ini dia sepatu Prabunya udah datang setelah mungkin nunggu 2 hari, 3 hari. Kita langsung unboxing aja. Jadi kemarin selama nunggu gue juga sempet deg-degan sih karena jadi kan kalau misalnya beli di e-commerce gitu bisa kita tracking ya alamatnya. Maksudnya si sepatunya udah sampai mana dan sepatu ini nggak dikirim-kirim gitu sama si kurirnya. Gue pikir ada masalah di sana, jadi takutnya jadi lebih lama gue bikin kontennya ini. Anyway, ini dia sepatu Prabunya. Oh, jadi sorry. Mereka pakai 2 box gini. Ini box luar, ini box dalamnya. Box dalamnya lebih premium
dengan aksen emas, kebalik. Nih, Prabu, ada tulisan Prabu dan mungkin ini logonya nggak tahu. Kita langsung buka aja. Here is it. Prabu seri apa ya kemarin gue beli? Seri full black Aditya gitu. Lupa gue. Nanti editor tolong tambahin pokoknya. Jadi dari sepatu ini gue dapet kayak sejenis bag gitu. Dan ini dia model sepatunya. Nah, Prabu tidak ada serinya. Oh iya, Aditya Black. Sorry. Nih, ada tulisannya. Ini size gua, size 42. Ini kertasnya butuh nggak ya? Set. Ini dia tampilan sepatunya. Oke, di sepatu ini gue bakalan mungkin review singkat aja, jadi gak akan review secara detail karena kalau di detail nanti bakalan dibedah ya sama tim gue yang lain. Kita dapat siluet yang formal banget, sepatu kulit khas Prabu. Terus kalau misalnya kalian lihat di samping, bukan samping lah, di bagian belakangnya ini ada sejenis mungkin stabilizer. Gue nggak tahu apakah ini akan berfungsi seperti stabilizer pada umumnya, apakah akan works gitu, karena ini bukan sepatu yang perlu mobilitas tinggi gitu kan. Kalau misalnya dari kulitnya nggak tahu sih, gue bukan orang yang ahli banget di sepatu kulit, tapi gue mikir ini sintetis kayaknya ya, tapi kita bakal bahas di bedah sepatu nanti. Ini selewat gue pikir ini sintetis, atau kalaupun kulit asli ini mungkin corrected grain yang dilapisin lagi sama lapisan plastik gitu. Terus di bagian liningnya ini meshnya bukan mesh yang gue bisa bilang bukan mesh yang bener-bener bagus ya, standar-standar aja. Dan insole-nya pun dikasih lapisan apa ya, kayak mungkin kalau misalnya kalau gue bisa bilang sorry to say gitu kan. Jadi si Prabu ini pakai bahan memory foam tapi bukan yang proper, dan lapisan insole-nya pun mungkin masih bisa dibilang material tekstil yang murah gitu. Gue nggak tahu apakah worth it atau enggak karena nanti bakal dibahas di video yang lain. Tapi mungkin ya buat sepatu Prabu di harga segitu masih bisa dikurangin lah harganya. I don't know ya, tapi segitu aja. Gue nggak akan review lebih detail karena kalau misalnya gue bahas sampai habis, kita tidak punya video bedah sepatu guys. Jadi gue simpen detail-detail sepatunya di video bedah sepatu nanti. Anyway, segitu aja pembahasan tentang Shoepedia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang pengen beli sepatu online tapi terpercaya gitu, dan yakin ketika kalian memilih sebuah sepatu kayak gitu. Kayak mulai dari cek IG brandnya yang resmi sampai masuk ke website yang resmi sampai masuk ke e-commerce dan lain-lain. Overall segitu aja pembahasan video Shoepedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video Shoepedia berikutnya. Adios.